Publik pasti paham betul rahasia umum yang satu ini tentang siapa sosok pria pertama yang berhasil merebut perhatian Ayu Ting Ting. Di tengah karirnya yang kian menanjak, Henry Baskoro Hendarso alias Enji rupanya menjadi pria beruntung yang akhirnya dipilih Ayu menjadi pendamping hidup. Masa pendekatan yang mesra hingga momen prewedding yang begitu mewah ternyata tak berujung pada pernikahan yang indah. Peristiwa sakral itu justru terjadi diam-diam dan terkesan dadakan. Ayu resmi dipersunting Enji pada 14 Juli 2013 silam. Namun hanya 3 minggu saja mereka sanggup bertahan hidup seatap. Ayu ditalak oleh Enji hingga ia harus menjalani masa kehamilan tanpa suami. Sampai akhirnya Bilqis lahir, Ayu baru berani mengambil sikap tegas untuk menggugat Enji. Perceraian mereka pun resmi terjadi di awal April 2014 setelah melewati berbagai kontroversi dalam proses gugatan tersebut. Lepas dari rumitnya cinta Enji, Ayu rupanya tak dirundung sepi. Kendati statusnya telah berganti menjadi janda, namun pesona Ayu di mata pria tetap mempunyai nilai plus tersendiri. Dan pria kedua yang mencoba peruntungan di hati Ayu adalah penyanyi tampan bernama Hussein Alatas. Lantaran sering terlibat dalam satu panggung, chemistry antara dua penyanyi muda itu sontak menimbulkan gemas para penggemarnya. Hussein bahkan nekat mengumbar perhatian demi meraih hati Ayu. Penyanyi pentolan ajang pencarian bakat itu pernah menghadiahi Ayu sebuah cincin. Sayangnya, sikap manis itu tak berhasil meluluhlantahkan pertahanan hati Ayu yang saat itu masih bersikukuh untuk menikmati kesendiriannya dulu. Ya, memang menjadikan senjata ampuh untuk menghindari cinta-cinta baru. Alhasil Hussein pun berlalu karena cintanya yang tak tersambut hangat oleh Ayu. Nah, itu gitu sama kayak saya deket sama yang lain-lain gitu. Banyak banget yang deket sama saya gitu. Tapi ya memang hanya sekedar deket ya deket. Kenapa emang ya maksudnya ya? Gak ada yang spesial gitu. Enggak, semuanya sama. Saya deket sama siapa aja juga deket. Sama semua cowok juga saya deket. Apa ya, lagi dekat sama Ayu, Ayu itu orangnya supel, dia tuh apa ya, cepat bergaul sama orang. Terus dari dulu sih bener udah ngerasa salut sama dia sih, karena dia tuh perempuan tangguh gitu kan, dia tuh Wonder Woman gitu. Dia bisa menjalani semua cobaan-cobaan berat yang dialamin, yang mungkin kalau aku jadi perempuan belum tentu juga sanggup kayak dia. Gugur satu tumbuh 1000. Ungkapan tersebut mungkin tak terlampau jauh dari realita cinta Ayu Ting Ting. Setelah Hussein di ujung tanduk pengharapan, Ayu Ting Ting pun kembali dirundung dilema kala Ivan Gunawan secara terang-terangan memperjuangkan cintanya. Berbekal bakatnya sebagai desainer kondang, Ivan mengaku kerap terinspirasi dari sosok Ayu Ting Ting dalam tiap sentuhan karyanya. Namun Ayu enggan besar kepala oleh sanjungan tersebut, meski dirinya sering dihujani kejutan dari Ivan. Selain memberikan daun rancangannya, Ivan pun pernah menghadiahi cincin mahal kepada pelantun si kasih itu. Ayu bahkan pernah tertangkap kamera tengah memakai cincin tersebut, hingga akhirnya ia melepaskannya juga. Kendati pengorbanan Ivan sudah melampaui bayangan Ayu, namun sayangnya wanita 22 tahun itu masih berat membuka hati, dan batas kesabaran Ivan pun menemui ajalnya. Setelah sadar bahwa segala perjuangannya hanya dianggap sebagai hal biasa, Ivan pun mundur teratur dari hidup Ayu. Namanya orang ngasih cincin, apalagi cincinnya bagus daripada tangan saya kosong, ya pakai aja, gimana tuh. Aduh, saya nggak bisa ngomong untuk saat ini, kita nggak tahu kemudian seperti apa. Jadi jalanin aja berteman baik-baik aja. Kan jodoh kita nggak ada yang tahu. Entah saya berjodoh sama siapapun itu, yang jelas saya minta dikasih yang terbaik. Ya, kenapa saya berikan untuk Ayu? Karena memang cincin ini kan ceritanya in love series gitu. Saya memberikan cincin ini kepada orang-orang yang sedang in love. Saya sih nggak tahu Ayu saat ini in love sama saya atau tidak, tapi saya in love sama dia. Jadi saya sebagai orang yang membuat perhiasan ini, saya ingin memberikan kepada orang yang saya anggap spesial, dan saya rasa cincin ini insya Allah juga sangat berarti buat dia. Karena tadi saya sempat BBM, saya bilang cincinnya udah jadi gitu, dan dia amazed, belum lama baru gambarin, kok udah cepet banget jadinya gitu. Jadi diam kan, masa mami gila. jadi ya memang persiapan selama 1 minggu ini kita produksi tiga seri cincin ini sih gitu. Ya kalau misalnya tanggapan saya yang jelas waktu
Ayu kemarin datang ke program saya bersama kedua orang tuanya, ada mama saya juga gitu ya. Buat saya hari itu merupakan hari terindah dalam hidup saya gitu, karena ya saya yakin juga Ayu juga semoga bisa merasakan apa yang saya rasakan. Nah saya kenal dengan Ayu mungkin dari 4 tahun atau mungkin dari 5 tahun yang lalu, tapi intensitas saya dekat dan saya ingin melakukan yang lebih dekat lagi baru akhir-akhir ini gitu. Rencananya saya mau kasihnya hari Rabu, karena besok saya ada audisi nggak bisa. Hari Selasa saya mau peresmian workshop butik saya, jadi insya Allah hari Rabu saya mau anterin ke dia. Status Ayu sebagai janda beranak satu memang menimbulkan beban yang mungkin saja tak terucap langsung dari bibirnya. Namun sikap tegasnya yang masih menutup hati jelas menjadi bukti bahwa ia masih tak nyaman disentuh oleh hal berbau cinta. Ayu sempat didekati 3 pria sekaligus dalam waktu yang nyaris bersamaan. Hussein, Ivan Gunawan, lalu muncul nama baru Andi Asrel yang mengisi diary hati Ayu. Sayangnya, kehadiran para pujangga tersebut agaknya tak tepat waktu. Pasalnya Ayu terus bersikukuh masih ingin menikmati masa-masa bahagianya sebagai ibu baru. Sampai di manakah batas pertahanan hati Ayu menghindari gencatan perhatian dari para pria yang berusaha mendekatinya? Faktanya, waktu pulalah yang ampuh menutup luka lama Ayu yang dulu menganga. Kehadiran Shaher Sheikh, seorang pria keturunan India ternyata mampu mencuri hati Ayu. Secara pelan tapi pasti, kekuatan hati Ayu pun terkikis oleh perhatian tulus yang diberikan Shaher. Kedekatan mereka saat ini ternyata sudah melibatkan komitmen yang jelas melampaui status pertemanan biasa. Ayu kini lebih berani memamerkan kebersamaannya dengan pria tampan tersebut. Bahkan hubungan mereka sudah mendapat lampu hijau dari orang tua Ayu. Kenangan semasa pendekatan keduanya pun tergolong manis. Bermula dari rasa malu, keduanya sempat memungkiri perasaan masing-masing. Tetapi sejauh mana rasa suka itu bisa ditutupi? Bila mereka saling jatuh hati, pada akhirnya akan menyatu dalam ikatan kasih. She's a great person. I respect her as a woman because, I think it's a very, you need to be very strong to be a single mother. And she is a very strong person. I respect her for that. She's a very good singer as well. Ngeri kalau saya pengen ketemu sama teman saya jalan, apa mau ngapain, saya tuh jadi wanti-wanti gitu. Saya mau foto, terus saya takut jadi rame lagi gitu. Karena maksud saya sekarang tuh saya pengen berteman sama semuanya, pengen berteman sama siapa aja gitu. Jadi wajar aja kalau saya foto atau apa gitu. Jangan mikir yang enggak, kecuali udah keluar dari statement dari mulut saya ini sendiri, ngomongnya seperti apa dan orang yang bersangkutan itu seperti apa, baru boleh menyimpulkan suatu berita gitu. Kalau kayak gini mah jangan suka dibesar-besarin, biasa aja. Saya ke India kerja, gak ngapa-ngapain, kerja. Kerja. Ibu mah belum bisa ngomong apa-apaan, itu kan memang dia yang ngejalanin kan. Ibu mah bersyukur aja, namanya kan dia udah bisa, mungkin masih ada trauma, tapi untung alhamdulillah udah masih bisa buka. Karena kan dari dia perceraian baru kali ini lagi dia punya rasa gitu kan, punya suka sama orang gitu. Ibu bersyukur aja bisa move kembali gitu, alhamdulillah. Ya dari semenjak dia kenal makin deket itu nanya gimana Bu menurut Ibu gini-gini gitu kan. Ya Ibu cuma pesennya ya kamu ini dulu, jejakin dulu gimana dia orangnya gitu, jangan sampai kamu salah melangkah lagi bilang gitu Bu. Cuman maksudnya itu doang ya, kalau memang menurut kamu semua keputusan ada di kamu, kalau menurut kamu dia enak di hati kamu, nyaman atau gimana ya silakan. Kamu baru menjalani, belum mikir ke depannya, atau belum saling mengenal dulu. Kalau memang lihat etikat baik ya silakan gitu kan. Pokoknya Ibu minta pilihan dari Allah deh sekarang buat Ayu.
Narasinya luar biasa sekali. Seperti apa batas pertahanan hati Ayu Ting Ting terhadap gempuran perhatian para pria? Tetapi bukan hanya 1, 2, ternyata ada 4 orang pria yang mendekati Ayu Ting Ting, ya kan? Ivan Gunawan, kemudian Andi Arsil, Hussein, dan juga terakhir Syahir Sheikh. Nah, kira-kira nih, menurut pemirsa sendiri yang paling cocok dengan Ayu itu kira-kira siapa ya? Karena Umi mengatakan, ya udahlah nggak apa-apa, jajaki aja dulu semuanya, cari yang paling cocok. Pengen tahu deh, menurut pemirsa dari mereka berempat yang paling cocok untuk menjadi pendamping Ayu sekaligus menjadi papa bagi Bilqis, kira-kira yang mana ya? Moga-moga insert bisa menampilkan kira-kira dari mereka berempat yang berhasil merebut hati seorang Ayu Ting Ting itu siapa.